selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah tayangan berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama, kecelakaan maut di Kedaton, mobil tabrak motor. Sopir sedan Accord diduga tak bawa SIM. Sopir mobil Honda Accord yang mengalami kecelakaan maut usai menabrak motor Supra di Jalan Teguh Umar, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung belum menunjukkan SIM kepada polisi. Sopir berinisial DNS yang mengendarai mobil sedan Accord putih berplat BE 1170 ALD hingga kini masih dirawat di rumah sakit akibat cedera yang dialaminya. Menurut Ikhwan, kondisi DNS mengalami luka memar pada bagian kepala, lecet pada bagian kening, lecet pipi kanan, dan memar pinggang. Pengemudi Accord tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Kecelakaan maut mobil Honda Accord menabrak motor Supra di Jalan Teguh Umar, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Minggu 3 Maret 2024 sekira pukul 1:15 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia adalah penumpang Honda Accord putih berplat BE 1170 ALD, yakni FR, 43 tahun. Korban diketahui meninggal di tempat usai kecelakaan lalu lintas. Kabar selanjutnya, Tribuners, Lampung Utara berangkatkan 485 jamaah haji tahun ini. Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Lampung Utara akan memberangkatkan jamaah haji sebanyak 485 jamaah. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Lampung Utara Feriza Agung pada Minggu 3 Maret 2024. Ia menyebutkan sebelumnya Kabupaten Lampung Utara mendapatkan kuota jamaah haji sekitar 650 orang. Ia menjelaskan jika kemungkinan Kabupaten Lampung Utara akan mendapatkan 1 kloter lebih. Ia berharap agar para calon jamaah haji dapat menjaga kesehatan sebelum pemberangkatan. Sebelumnya sebanyak 406 calon jamaah haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 di Kabupaten Lampung Utara sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Jumlah tersebut dari jumlah estimasi keberangkatan, yakni 485 jamaah atau sekitar 83,71%. Menurut data kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, sebanyak 406 jamaah haji reguler urutan porsi dan lansia telah melunasi dari kuota reguler yang ditetapkan sebanyak 485 jamaah. 408 orang yang sudah melakukan pelunasan ya? Orang sudah melakukan pelunasan. Alhamdulillah mereka sudah selesai semua istiqoah kesehatannya. Artinya mereka sudah siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah. Ya. Tahun kemarin 2023 jumlah jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci ya, berdasarkan data yang kami miliki itu sebanyak 408 orang. 408 orang yang sudah melakukan pelunasan ya? Orang sudah melakukan pelunasan. Alhamdulillah mereka sudah selesai semua istiqoah kesehatannya. Artinya mereka sudah siap untuk diberangkatkan ke Ustadz Ponpes Darussalam Lampung beberkan tips untuk caleg terindikasi depresi. Ustadz Pondok Pesantren Darussalam Natar Lampung Selatan yakni Yundi Alifatul Amin membeberkan tips bagi caleg terindikasi di depresi atau stres karena gagal terpilih di Pileg 2024. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan bagi para caleg yang belum meraih kursi dan terindikasi depresi. Selain itu, kata dia, bagi caleg yang belum bisa menerima kekalahan, harus mengingat Tuhan dengan cara beribadah dan melakukan refreshing atau jalan-jalan agar sedikit melupakan kontestasi pemilu. Selain itu, kata dia, peran keluarga sangat diperlukan untuk mendampingi dan memberi masukan bagi caleg yang gagal.
Disinggung terkait caleg 2024 yang konsultasi kepada dirinya pasca pemilu, ia mengatakan belum ada. Baik Pak Ustadz, ini pasca pemilu 2024, pantauan kita di media di beberapa daerah luar Lampung lah terutama ada beberapa calon legislatif yang belum meraih kursi, yang dipastikan suaranya kecil berdasarkan real count. Ini sudah ada yang mendapat kondisi yang kurang diinginkan atau bisa dibilang depresi ataupun stres. Nah, Pak Ustadz, kita butuh informasi seperti apa sih ini Pak Ustadz, hal-hal yang harus dilakukan bagi caleg mungkin yang belum berhasil dan untuk menghindari dia depresi sampai stres ini Pak Ustadz. Iya, sebelumnya kami dari Pondok Pesantren Darussalam mengucapkan selamat kepada legislatif yang terpilih. Iya. Dan kepada legislatif yang istilahnya calon legislatif yang belum terpilih, itu menurut saya itu semua sudah ditakdirkan ya dari sananya. Jadi apa yang kita butuhkan, yang pertama legowo. Iya. Legowo kita terima bahwasanya itulah takdir kita. Kemungkinan usaha kita yang belum nyampe atau memang sudah seperti itu takdirnya. Yang pertama kita legowo, kita terima bahwasanya itu takdir dari Allah. Yang kedua, kita banyakkan mendekatkan diri kepada Allah supaya hati kita ini bisa menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita menerima apa yang sudah ditetapkan itu, insya Allah kita akan tenang, hati kita tenang, pikiran kita dingin. Maka kalau sudah seperti itu, kita akan terhindar dari apa yang tidak kita inginkan ya. Kalau salah satunya mungkin banyak pikiran sehingga mengganggu kejiwaan ya, seperti itulah kira-kiranya. Banyak mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Nah Pak Ustadz, sejauh ini setelah pemilu ini kan sudah masuk Maret dan pemilu pada 14 Februari. Sudah ada belum Pak Ustadz yang konsultasi atau sharing ke kita, minta arahan sama kita khususnya ini Pak Ustadz? Belum ada ya. Untuk di Lampung masih terbilang aman. Mudah-mudahan di Lampung tidak ada. Oke. Yang seperti itu. Kalau di 2019 pemilu sebelumnya sudah ada belum Pak Ustadz? Kalau 2019 saya juga nggak seberapa ingat ya ada apa enggaknya di Lampung, tapi alhamdulillah di sekitar sini nggak ada. Kalau Pak Ustadz sendiri, mohon maaf Pak Ustadz, siapa Pak Ustadz namanya? Saya namanya Yuldi Alifatul Amin SPD. Oke. Kita memang di sini sebagai Ustadz dari Pondok Pesantren ya Pak ya. Dan selain itu Pak Ustadz, hal yang harus dilakukan keluarga apabila mungkin dia takut untuk konsultasi, berobat, apa sih Pak Ustadz pendampingannya? Apakah memang dia harus diajak untuk mendekatkan diri atau seperti apa ini Pak Ustadz? Sebaiknya keluarganya yang harus dilakukan. Ya, keluarganya, terutama keluarga dekatnya itu sebaiknya memberi kesabaran kepada yang bersangkutan, dan kalau memungkinkan ya bisa sowan kepada kiai-kiai yang insya Allah mempunyai kedekatan diri kepada Allah supaya bisa ditenangkan hatinya. Oke. Ya mungkin itu saja supaya dia bisa menerimalah takdir Allah SWT. Dan siapapun yang telah terpilih dan duduk itu sudah ditetapkan di garis tangan takdirnya Pak Ustadz ya. Apapun caranya, bagaimanapun dia mendapatkannya, itulah garis tangannya. Sudah ketetapan artinya. Sudah ketetapan di sana.
Oke, dan bagi yang belum artinya memang belum rezekinya dan sudah. Belum rezekinya, kemungkinan belum rezekinya dan kemungkinan usaha dia belum nyampe. Oh iya. Oke. Terima kasih. Karena Pak. usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, betul. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi sama-sama bersangkut paut. Tapi kalau mereka sebelum mereka nyalek sudah ada yang komunikasi atau diskusi sama para kiai atau ustadz menurut pengetahuan Pak Ustadz sejauh ini? Ya kalau untuk yang seperti itu belum. Belum juga ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Baik. Tolgate Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung tergenang ASDP bungkam. Tolgate Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung tergenang air pada Sabtu 2 Maret 2024. Menurut informasi, ketinggian air yang menggenangi Tolgate Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni itu diselutut orang dewasa. Kejadian air yang menggenangi Tolgate Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat saat hujan deras. Namun sampai saat ini pihak PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni tidak memberikan keterangan terkait dengan hal itu. Salah satu warga Perdana mengatakan banjir terjadi pada sore hari. Ia mengatakan banjir terjadi hingga 2 jam. Ia juga mengatakan banjir terjadi di Tolgate tidak sampai ke Anjungan Mall Dermaga Eksekutif. Senada dengan warga tersebut, Kepala KSKP Bakauheni AKP Firman Widya Putra membenarkan adanya air yang tergenang. Firman mengatakan air yang tergenang itu terjadi di Tolgate atau pintu masuk dermaga eksekutif. Firman juga mengatakan genangan air tersebut terjadi pada sore hari. Pihaknya akan terjun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah genangan airnya kembali lagi dan memastikan arus lalu lintas di dermaga. Nikmati sajian panorama alam Lampung Barat di wisata Bukit Embun. Kabupaten Lampung Barat yang berada di Provinsi Lampung terkenal dengan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alamnya. Wisata yang menyajikan keindahan negeri di atas awan merupakan salah satu destinasi primadona di Lampung Barat. Tak hanya anak muda, destinasi wisata unggulan Lampung Barat itu mampu menarik semua kalangan yang memang menyukai keindahan alam. Wisata Bukit Embun yang ada di Pekon Sadampah, Kecamatan Balik Bukit menjadi pendatang baru sebagai destinasi wisata negeri di atas awan. Pengelola wisata Bukit Embun Yogi mengatakan, dibangunkannya tempat wisata itu atas dasar hobinya dalam berkemah. Wisata camping ground atau bumi perkemahan tersebut diketahui sudah mulai dibuka sejak awal tahun 2024 ini. Perjalanan menuju wisata yang buka setiap hari 24 jam ini terbilang mudah. Jika dalam kondisi prima, pengunjung dapat menggunakan motor maupun mobil. Kabar terakhir, Tribuners kotak amal Masjid Demak di Desa Simpang Musuji dibobol maling. Kotak amal di Masjid Demak, Desa Simpang Musuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dibobol pencuri pada Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan warga sekitar bernama Dedi pada Minggu 3 Maret 2024. Menurut Dedi, kotak amal yang dibobol pelaku berada di samping masjid dekat tempat wudhu para jamaah masjid. Dedi pun menyebut aksi pelaku mencuri uang infak di kotak amal juga terpantau CCTV masjid. Bahkan, ungkapnya rekaman CCTV aksi pencurian itu telah disebarnya di medsos. Ia pun berharap ada yang mengetahui keberadaan pelaku yang nekat mencuci uang infak di kotak amal masjid. Saat ditanya jumlah uang infak yang hilang dicuri, Dedi mengaku tidak mengetahuinya. Namun, Dedi sangat menyayangkan aksi pencurian yang terjadi di Masjid Demak. Kapolsek Simpang Pematang Kompol Mupian Somat hingga kini belum dapat dikonfirmasi. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku yang mencuri uang infak kotak amal itu menggunakan sepeda motor bebek tanpa plat nomor polisi. Kemudian pelaku menggunakan topi putih, baju pendek dan juga celana panjang. Tidak begitu jelas wajah korban dari rekaman CCTV yang beredar.
Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.